Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Hafizah Rahma dengan NIM 2514070190. Saya berasal dari kelas PGMIE BP 25. Baiklah teman-teman, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas dengan mata kuliah Pendidikan Studi Sejarah Peradaban Islam dengan dosen pengampu Dr. Sultan Mamat, Magister Agama. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sejarah latar belakang berdirinya dinasti Abbasiyah. Oke teman-teman semuanya, sebelum memasuki penjelasan materinya, di sini kita harus mengetahui mengapa sih kita penting mengetahui dan mempelajari tentang sejarah latar belakang berdirinya dinasti Abbasiyah ini. Oke teman-teman, di sini kita yang pertama akan mempelajari tentang latar belakang sejarah berdirinya dinasti Bani Abbasiyah ini. Dinasti Bani Abbasiyah berdiri dari tahun 750 Masehi hingga 1258 Masehi. Berdirinya dinasti ini tidak terlepas dari ketidakpuasan terhadap pemerintahan dinasti Umayyah yang dianggap menyimpang dari nilai-nilai Islam dan melakukan diskriminasi terhadap non-Arab. Faktor utamanya yang mendorong berdirinya dinasti Abbasiyah ini adalah keinginan keluarga Bani Abbas yang merasa memiliki hak lebih besar atas kekhalifahan karena mereka memiliki hubungan nasab dengan Nabi Muhammad SAW. Hal ini dibandingkan dengan Bani Umayyah yang kerap dianggap menguasai kekhalifahan secara paksa. Salah satunya melalui Perang Saffin yang dipimpin oleh dinasti Umayyah yang ditandai dengan gaya hidup mewah dan kurangnya implementasi ajaran Islam yang baik, semakin memperkuat motivasi Bani Abbas untuk merebut kekuasaan tersebut. Untuk mendirikan dinasti Abbasiyah, Bani Abbas mulai pemberontakan dengan mendirikan gerakan rahasia. Untuk menumbangkan dinasti Umayyah, gerakan ini melibatkan 3 kelompok utama, yaitu yang pertama, keturunan Ali Alawiyin yang dipimpin oleh Abu Salamah, keturunan dari Abbas Abbasiyah yang dipimpin oleh Ibrahim Al-Iman, dan bangsa Persia yang dipimpin oleh Abu Muslim Al-Khurasani. Khurasan menjadi pusat kegiatan politik mereka karena wilayah ini sangat strategis dan penduduknya mendukung ide pemindahan kekhalifahan kepada Ahlul Bait Rasulullah. Penduduk Persia yang selama ini diperlukan sebagai kelas 2 oleh dinasti Umayyah memberikan dukungan besar kepada gerakan ini karena berharap akan pemerintahan yang lebih adil. Berdirinya dinasti Abbasiyah juga merupakan hasil dari akumulasi berbagai faktor yang berkembang pada masa akhir pemerintahan dinasti Umayyah. Faktor-faktor tersebut tidak hanya bersifat politik, tetapi juga bersifat sosial, ekonomi, ideologis. Salah satu faktor utama adalah ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan dari dinasti Umayyah tadi. Pemerintahan Umayyah dinilai masyarakat cenderung lebih bersifat monarki absolut dan kurang memperhatikan prinsip keadilan dalam Islam. Kebijakan yang lebih mengutamakan golongan Arab dibandingkan non-Arab. Mawali menimbulkan kesenjangan sosial yang tajam. Kaum Mawali meskipun telah memeluk Islam tetap memperlakukan sebagai warga kelas 2 dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal perpajakan dan jabatan pemerintahan. Selain itu, muncul ketidakpuasan dari kelompok politik dan keagamaan seperti golongan Syiah dan Khawarij yang merasa tidak mendapatkan tempat dalam sistem kekuasaan Umayyah.
Kelompok Syiah khususnya menganggap bahwa kepemimpinan umat Islam seharusnya berada di tangan keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan di tangan Bani Umayyah tadi. Faktor penting lainnya adalah dukungan dari wilayah Khurasan. Wilayah ini menjadi basis kekuatan utama gerakan Abbasiyah karena masyarakat heterogen dan cenderung tidak puas terhadap pemerintahan pusat. Di Khurasan, semangat perlawanan terhadap Umayyah berkembang pesat dan menjadi kekuatan militer yang signifikan. Dinasti Abbasiyah juga memperoleh legitimasi melalui klaim sebagai keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, paman dari Nabi Muhammad SAW. Klaim ini memberikan kekuatan moral dan religius bagi gerakan Abbasiyah untuk menarik simpati umat Islam. Dengan memanfaatkan kondisi tersebut, gerakan Abbasiyah berhasil membangun kekuatan politik yang solid untuk menggulingkan dinasti Umayyah. Adapun proses berdirinya dinasti Abbasiyah berlangsung melalui dua tahap utama, yaitu yang pertama tahap propaganda. Tahap propaganda yaitu dengan cara dakwah rahasia. Pada tahap awal, gerakan Abbasiyah melakukan propaganda secara rahasia. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun dukungan dari berbagai kelompok masyarakat tanpa menimbulkan kecurigaan dari pemerintah Umayyah. Propaganda dilakukan dengan mengusung tema keadilan, persamaan derajat, dan kepemimpinan yang lebih sesuai dengan ajaran Islam. Para pendukung Abbasiyah menyebarkan ide bahwa kekuasaan seharusnya kembali kepada keluarga Nabi. Gerakan ini dipimpin oleh tokoh-tokoh dan keluarga Abbasiyah dan didukung oleh jaringan yang lebih luas di berbagai wilayah, terutama di Khurasan. Yang kedua, yaitu tahap revolusi terbuka, yaitu perjuangan militer. Setelah dukungan dirasa cukup kuat, gerakan Abbasiyah beralih ke tahap revolusi terbuka. Perjuangan ini dipimpin oleh Abu Muslim Al-Khurasani, seorang pemimpin militer yang sangat berpengaruh. Pasukan Abbasiyah berhasil mengalahkan pasukan Umayyah dalam berbagai pertempuran penting. Puncaknya terjadi pada tahun 750 Masehi ketika kekuatan Umayyah berhasil dihancurkan. Setelah kemenangan tersebut, Abu al-Safa diangkat sebagai khalifah pertama dinasti Abbasiyah. Pengangkatan ini menandai berakhirnya kekuasaan dinasti Umayyah dan dimulainya era baru dalam sejarah Islam. Khalifah-khalifah dinasti Abbasiyah. Perkembangan peradaban Islam mengalami puncak kejayaan masa Bani Abbasiyah. Keadaan ini terjadi karena peran penting para khalifah dan kebijakan mereka tetapkan. Adapun para khalifah Bani Abbasiyah yang berjumlah 37 orang tadi. Dari ke-37 khalifah Bani Abbasiyah tadi yang memerintah selama 505 tahun, terdapat beberapa orang khalifah yang terkenal. Di antaranya adalah Ja'far al-Mansur, Harun al-Rashid, dan putranya yaitu Al-Ma'mun. Pada masa pemerintahan ketiga orang ini merupakan masa-masa keemasan dari peradaban Islam. Cukup sekian penyampaian materi video dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Tadi saya buka dengan salam, sekarang saya tutup dengan membacakan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.